Shalom, saudara-saudari yang dikasihi Kristus. Jumpa kita pada kesempatan ini dalam renungan harian GKI Kuitang. Hari ini Senin 19 Februari 2024 bersama saya Pendeta Emeritus Arti Sendiri. Bahan firman Tuhan yang kita renungkan pada kesempatan ini terambil dari kitab 1 Raja-Raja pasal 10 ayat 1, ayat 3 dan ayat 6. Saya bacakan untuk kita demikian. Ketika Ratu Negeri Sheba mendengar kabar tentang Salomo berhubung dengan nama Tuhan, maka datanglah ia hendak menguji dengan teka-teki. Dan Salomo menjawab segala pertanyaan ratu itu. Bagi raja, tidak ada yang tersembunyi yang tidak dapat dijawabnya untuk ratu itu. Dan ia berkata kepada raja, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang tekun melaksanakannya. Amin. Dari firman Tuhan ini, tema kita berbunyi teruji. Teruji. Saudara-saudari, berbagai istilah kita kenal yang melecehkan, seperti OMDO, ABS, NATO. Kata-kata ini hendak mengatakan lain beritanya, lain kenyataannya yang pada umumnya merupakan kekesalan atau pelecehan. Sebaliknya, ada juga yang patut dipuji sehingga disebut dengan istilah ini, tahan banting, Yahud, keren. Kata-kata ini memuji bahwa berita dan kenyataannya memang teruji dan patut dipuji. Saudara-saudari, berita yang tersebar cukup menarik tentang hikmat dan kemegahan Raja Salomo telah menarik hati seorang ratu dari negeri Sheba. Negeri Sheba ini diperkirakan sekarang di Yaman. Ratu ini datang ke Yerusalem dengan hati yang penasaran mendengar berita. Maka dia hendak menguji, melihat dan mendengar sendiri tentang kemegahan dan hikmat yang telah tersohor beritanya. Perjalanan yang cukup jauh tentu memerlukan biaya yang tidak sedikit. Perjalanan itu mungkin merupakan wisata sekalian, menjalin hubungan baik, saling tukar hadiah, karena ratu ini telah menyiapkan hadiah rempah-rempah, emas, batu permata, dan nanti dia juga akan menerima hadiah yang dia bawa pulang dari Raja Salomo. Tetapi merupakan satu pertanyaan atau untung-untungan. Semua akan berjalan baik kalau yang didengar di negerinya, di negeri Sheba, memenuhi maksud kedatangan sang ratu. Maka hadiah yang dibawanya diberikan dengan senang hati. Tetapi tentu sebaliknya akan terjadi. Dia akan kesal, menyesal memberikan hadiah itu kalau yang didengar dan dilihatnya jauh dari apa yang dia harapkan. Itu omong doang. Tentu dia mengatakan dalam suasana melecehkan. Apa yang terjadi? Sang ratu telah siap dengan pertanyaan-pertanyaan yang berupa teka-teki, yang berupa syair untuk menguji Raja Salomo tentang hikmat. Apakah yang didengar oleh sang ratu itu sesuai dengan kenyataannya? Dengan hikmat
yang dari Tuhan. Salomo dengan lancar menjawab dan menyampaikan hikmat-hikmat lain, membuat ratu itu kagum dan berkata, "Benar juga kabar yang kudengar di negeriku tentang engkau dan tentang hikmatmu. Setengahnya pun belum diberitahukan kepadaku." Demikian suara kekaguman itu. Maka hadiah yang dibawanya berimbang dengan kenyataan berita yang dia dengar. Namun hikmat Salomo dan kemegahan kerajaannya, semua itu adalah karunia Tuhan yang tidak tertandingi sepanjang zaman. Saudara-saudari, kita telah mendengar hikmat dari mereka-mereka yang telah menjadi pilihan dalam pemilu yang lalu. Kita telah mendengar janji, visi, kebijakan, dan rencana yang telah mereka sampaikan, baik secara pribadi maupun partai-partai. Yang menguji mereka adalah kenyataan di lapangan. Apakah hikmat, visi, janji, kebijakan yang mereka beritakan, apakah itu menjadi kenyataan di lapangan? Pujian akan diterimanya kalau yang dijanjikannya menjadi perjuangan dan karyanya. Namun sebaliknya, kekecewaan dan pelecehan akan diterimanya kalau karyanya bertentangan dengan janjinya. Satu hal ini saja yang perlu kita perhatikan. Dari semua mereka berjanji akan memberantas korupsi. Tidak ada korupsi. Menjadi perjuangan sebagai pejabat, pimpinan, maka tentu hati kita akan lega kalau korupsi ini bisa diatasi. Tidak sia-sia pilihan rakyat. Mari saudara-saudara, kita aplikasikan renungan ini dengan pokok-pokok berikut. Pertama, pernahkah Anda memberi pinjaman, baik barang atau uang, dengan satu janji, dan janji itu tidak ditepati oleh si penerima? Yang kedua, pernahkah Anda berjanji kepada seseorang tetapi tidak Anda tepati? Yang ketiga, bagaimana Anda menjadi saksi hikmat dari firman Tuhan saat ini? Bagaimana kita menjadi saksi hikmat firman Tuhan? Mari berdoa. Bapa kami yang di sorga, Bapa telah mengasihi, memelihara, melayani kami. Maka kami mohon Roh Kudus kiranya menolong dan menampakkan diri supaya kami boleh saling mengasihi dalam karunia-karunia roh, saling melayani, terutama dalam bentuk yang nyata secara materi. Apa yang ada pada kami dalam kebenaran dan anugerah Tuhan, untuk kami bersyukur dan saling berbagi, maka jauhkan kami dari sikap egois. Demikianlah doa kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin.